Pada saat masih menimba ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berteman dengan dua orang yang bisa dibilang cukup cerdas dan pandai, yaitu Ibnu Sako dan Ibnu Abi Asrun. Pertemanan itu berlanjut, sampai suatu saat, mereka bertiga ingin mengunjungi seorang wali yang berpangkat Wali Al-Gauts. Rumah wali tersebut cukup jauh dari keramaian kota, atau mungkin juga, lebih tepatnya sangat pelosok, dan deso sekali. Dalam perjalanan, mereka saling bertanya satu sama lain, terkait tujuan dan niat masing-masing. Dengan polosnya, Ibnu Abi Asrun memulai pertanyaan, kepada Ibnu Sako. "Hei Sako, kamu mau ngapain bertemu wali itu?" Sako menjawab, "Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit, hingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Aku ini kan orang cerdas, jadi, sudah sepatutnya, aku menguji kedalaman ilmu seorang wali." Hahaha, sambil tertawa. Oh, ternyata, si Ibnu Sako ini berniat ingin menguji kedalaman ilmu seorang waliullah. Sungguh sangat kampret, dan membagongkan sekali pemirsa. Selanjutnya, Abi Asrun juga berkata, "Kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu, yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya," tuturnya. Dan pada dasarnya, tujuan kedua orang ini sama, yakni, ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali. Mungkin karena Abdul Qadir Al-Jailani tidak segera mengutarakan niatnya, akhirnya, mereka berdua bertanya, "Hai Abdul Qadir, apakah kamu mau mengajukan pertanyaan seperti kami? Atau ada hal lain yang menjadi tujuanmu mengunjungi seorang wali?" "Saya tidak mau bertanya apa-apa," jawab Abdul Qadir. "Lah, terus ngapain kamu ikut kami, kalau kamu nggak punya tujuan yang jelas?" "Yang pasti aku nggak punya pertanyaan yang diajukan untuk seorang wali," lanjut Abdul Qadir. "Saya hanya ingin sowan saja, dan mengharap berkah darinya. Itu saja cukup kok, karena seorang wali seperti ini, biasanya hati dan jiwanya selalu disibukkan dengan urusannya dengan Allah," lanjut Abdul Qadir menjelaskan. Dari dialog mereka, kita bisa melihat, sifat dan sikap mereka, terhadap kekasih Allah. Kesombongan dan rendah diri manusia, bisa diukur dari sebuah perkataan. Kesombongan terjadi, ketika kita memposisikan diri kita, lebih tinggi daripada orang lain. Sementara, orang yang rendah hati tetap memposisikan dirinya sebagai penerima anugerah ilahi, yang tidak sempurna dan lemah. Dia merasa memperoleh segala sesuatunya karena karunia Allah, bukan karena kegagahan dan kehebatannya. Sesampainya mereka di kediaman Wali Al-Gauts, mereka mengetuk pintu rumahnya. Tapi, sang wali tak kunjung membuka pintu, malahan ia sengaja memperlambat jalannya. Seakan ada sesuatu yang mengganjal di hati sang wali. Kemudian, wali tersebut keluar dalam keadaan marah, seraya bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Sako?" "Saya, wahai Syekh," jawab Ibnu Sako. Tak banyak bicara, sang wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Sako, dan langsung memberikan jawabannya secara detail, begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban Ibnu Abi Petik terbalik Asrun. Sang wali pun langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, sang wali itu mengkasyaf mereka berdua dengan karomahnya. "Hai Ibnu Sako, dalam pandangan batinku, aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu." Selanjutnya, sang wali melihat dalam pandangan kasyafnya, dan berkata pada Ibnu Abi Asrun, "Kamu Ibnu Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu." Sampai pada giliran Abdul Qadir, sang wali hanya memandang sekujur tubuhnya, dan tak lama kemudian, ia pun berkata, "Wahai anakku, Abdul Qadir, aku tahu tujuanmu ke sini, hanya ingin berkah dariku, dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai." Sebelum menyuruh pergi Abdul Qadir, sang wali berkata, "Aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini, berada di leher seluruh para wali di dunia ini, sekarang, pergilah anakku." Selang beberapa tahun dari kejadian aneh itu, Ibnu Sako dipanggil oleh raja di negerinya, dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani, agar ia berdebat dengan para ulama pentolan-pentolan Nasrani. Dalam perjalanannya, Ibnu Sako bertemu dengan seorang gadis cantik keturunan Nasrani, dan jatuh cinta kepadanya. Namun, hubungan cinta mereka berdua tidak direstui. Tanpa pikir panjang, akhirnya dia menemui ayah si gadis. Dan mengatakan bahwa, dia rela berkorban dan memberikan apapun, asalkan diizinkan untuk menikah si gadis. Meskipun harus menjual keimanan.
Akhirnya, terbuktilah perkataan sang wali, bahwa ada api kekufuran yang menyala dalam tulang Ibnu Sako. Dan benar, ia telah mengganti agamanya dengan agama Nasrani, hanya karena cinta mati terhadap keglowingan dan keseksian seorang gadis. Sedangkan Ibnu Abi Asrun, diberi jabatan oleh raja di negerinya, untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah. Jabatan itu pun datang terus-menerus, dari seluruh penjuru kota tersebut. Kemudian dia pun sadar, bahwa ini merupakan doa dari sang wali. Dan jabatan itu pun, pada akhirnya menjadikan fitnah baginya. Sampai pada titik di mana dia akhirnya menjadikan harta dunia sebagai tujuan dan prioritas dalam kehidupannya. Sementara, Abdul Qadir, pada waktunya, mendapatkan makom tertinggi dari Allah, berkat anugerah dan sikap rendah hatinya kepada seorang wali. Dan pada gilirannya, beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi. Pada saat mengajar, Abdul Qadir berkata seperti apa yang dikatakan oleh sang wali, kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali, dan perkataan itu didengar oleh seluruh wali di dunia, lalu mereka berikrar, kami mendengar dan kami percaya. Hikmah dari kejadian ini adalah bahwa siapapun kita, tidaklah pantas mengedepankan kelebihan, karena di atas langit masih ada langit. Sikap rendah diri haruslah menjadi prioritas utama setiap manusia, karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Dan selalu ingat dengan kata-kata bijak orang yang bijak, jika di atas langit masih ada Hotman Paris, dan di atasnya masih ada Zlatan Ibrahimovic. Jika kalian setuju silakan komentar di sini.